Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar ya. Yang semangat dong, kan ini siang-siang ya. Jadi jangan ngantuk gitu. Baik, kita hari ini akan lanjutkan perkuliahan machine learning. Pertemuan kedua ya. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita awali dengan basmalah. Baik, saya absen dulu ya. Lutfi Arif, Hadir Bu. Cindy Rinaldi, Izin. Pada Isnaini, Ervan, Izin Bu. Izin, Salahuddin Alaibi, Hadir Bu. Ita Mulyati, hadir. Rizda, hadir. Teguh, Hadir. Muhammad Ridan, Faisal, Hadir Bu. Nadifah. Ya, ada Bu. Oke, jadi satu orang ya yang tidak hadir. Baik, dari pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang pendahuluan machine learning ya. Di pertemuan kedua ini apa yang mau kita bahas? Kita lihat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang subkategori machine learning yang terdiri dari supervised, unsupervised, dan reinforcement learning ya. Kita mulai dari yang pertama itu supervised ya. Nah, sebelum ke sini, coba teman-teman ada yang masih ingat gak contoh aplikasi machine learning di dalam kehidupan kita sehari-hari yang sering kita temui? Coba ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Google semua. Ya, Zidan? Google yang buat nyari di Google. Google searchingnya, misalnya dari nggak cuman kata kunci aja sekarang ya, Iya. ada juga kita input image, ya input image. Biasanya kita gunakan buat apa? Ibu. Betul, apa saja Tadi ada Bu di suka situ. ini. Tadi. Kan artificial intelligence ini manfaatnya untuk yang positif, ya. Buat nyari lagu juga bisa Bu. Nyari lagu, ya. Kadang-kadang kita cuma tahu ini aja, ya. Kita searching, keluar ternyata benar sesuai dengan perkiraan kita. Kita kadang suka lupa ya dengan judul lagunya apa gitu. Terus apalagi di suara ada? Ya, untuk apa? Misalnya kita ingin berinteraksi gitu ya, tapi nggak pakai inputan teks gitu ya, tapi dengan suara kita gitu. Baik, nah di machine learning ini kategorinya terbagi menjadi 3. Mungkin ada yang membaginya dengan kategori yang lebih dari 3 ya. Tapi tidak apa-apa, itu tergantung sumber dan referensi yang teman-teman dapat. Misalnya ini yang dibagi dengan menjadi 3 kelompok, ada supervised, unsupervised, reinforcement ya. Kira-kira nih, supervised itu kalian kalau dengar kata supervised identiknya dengan apa? Supervisor gitu ya. Lebih ke Diapain itu tugas supervisor? Membimbing ya, atau diawasi ya. Diawasi. Nah, supervise ini pembelajaran yang diawasi. Artinya nanti ketika kita belajar istilah-istilah di machine learning ada labelnya di situ. Ibaratnya nih kita ngasih pertanyaan sama kunci jawabannya gitu. Lalu kita uji lagi modelnya dengan memberikan pertanyaan gitu. Kalau di unsupervised berarti tidak ada diawasi ya. Jadi mereka mengelompokkan diri sendiri. Bisa kita gunakan untuk clustering ya. Kalau di supervised contohnya decision tree bisa kita gunakan untuk klasifikasi ya. Misalnya membedakan antara ini gambar kucing, yang satu lagi adalah gambar domba misalnya. Sedangkan di reinforcement nanti kita menemukan ada istilah yang namanya agent dan environment ya. Jadi sambil diuji dia sambil belajar berdasarkan lingkungannya. Nah, contoh-contoh untuk supervise ada regression, ada decision tree ya, ada random forest classification, ada KNN ya.
dan lain sebagainya. Night bias ada, SPM juga, unsupervised ada clustering, dan reinforcement biasanya juga digunakan dalam aplikasi game. Kita akan bahas lebih lanjut tentang kategori yang tadi. Kalian nanti akan dikelompokkan nih dengan metode model team pair share ya. Jadi kalian berdua dengan temannya yang sebelahan, gak usah jauh-jauh ya, didiskusikan gitu. Supervised machine learning ya. Contohnya di sini classification atau regression ya. Coba diskusikan selama nanti masing-masing mengutarakan hasil diskusinya dengan teman sebelahnya. Kucing sama dia sama. Mobil sama motor. Iya bisa sampai ke dalam. Oke, baik teman-teman, sudah hampir 5 menit ya. Sepertinya sudah ada gambaran nih. Coba kita lihat, ini klasifikasi kan? Dia ada batas yang jelas ya. Ini gambar anjing, ini gambar kucing, diberi label gitu ya. Contohnya yang lain apa? Coba beras Cianjur atau beras pandan, beras biasa ya. beras biasa. Mungkin dari ukurannya ya, biasanya bentuk bentuk apa ya, panjang-panjang atau ada yang pendek gitu, Ya, yang ya. agak bulat ya. Ya. Ya, Kebuli bagus. nasi kebuli. Ya. Panjang-panjang dulu. Nasi dibuli. Nasi kebuli, nasi biryani ya. Ya bagus, pada dan lidah. Lalu ada lagi Ular. Mobil tuh mobil tipe ya, mobil. kendaraan, tipe mobil. Tipe mobil apa tadi? Sport, Sport. bis. Oh iya. Minibus misalnya ya. Bus. Atau mobil ini sedan, itu kan beda kan dari Bentuknya. sisi bentuknya kan. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, di supervised machine learning tadi ada label ya di situ ya. Ibaratnya kita kasih jawaban, oh kalau gambarnya ini yang seperti ini adalah kucing gitu ya. Yang gambar seperti ini adalah domba misalnya. Tapi selain di klasifikasi, supervised machine learning juga dipakai di regresi. Nah, bedanya apa ya klasifikasi sama regresi? Pernah dibahas di pertemuan sebelumnya, tapi hanya sekilas. Coba ada yang masih ingat? Kalau klasifikasi tadi membagi kelompok ya. Kalau regresi mencari apa? Sama. Membagi dua sih. Membagi dua. Serupa kita sama itu. Saya kasih cluenya ya. Misalnya ya, regresi itu kita memprediksi suatu nilai. Satu nilai. Kalau di sini tadi mengelompokkan ya. Kalau di sini mencari satu nilai. Misalnya kita memprediksi harga apa ya? Harga beras tadi ya di tahun 2025 gitu, berdasarkan misalnya harga beras dari tahun sebelumnya. Atau bisa juga fitur lainnya yang kita gunakan gitu ya, tingkat inflasi dan lain sebagainya. Nah, ini supervise ya. Jadi tadi adalah terawasi ya. Pembelajarannya itu ada yang namanya label di situ. Kita lanjutkan. Sedangkan di unsupervised di sini tanpa pengawasan. Jadi di clusterisasi ya di sini tidak seperti supervised tadi ada labelnya. Di sini tanpa label. Contohnya gimana? Kita punya sebuah dataset nih ya. Kita punya sebuah dataset berisi tentang customer misalnya. Dari tingkat pendapatannya, dari biaya hidup ya per bulannya, terus pendapatan yang atau uang yang dia keluarkan untuk membeli produk di e-commerce kita misalnya ya. Nah itu kita kumpulkan data-datanya, lalu kita lihat di clusterisasi manakah customer yang
loyal misalnya ya, dia tingkat pendapatannya 2 juta misalnya sebulan, tapi bisa menghabiskan sendiri 500.000 untuk membeli produk kita gitu ya. Nah, atau ada customer lain yang loyal dan pendapatannya per bulannya tuh tinggi. Nah, itu kan bisa dijadikan apa? Keputusan kebijakan ya dari kita sebagai penjual produk untuk menawarkan gitu ya, sehingga nanti penjualan produk kita kan bisa lebih tinggi. Kita lihat klasterisasinya dari mana aja konsumen kita ya, persebarannya misalnya apakah di Jawa Barat, apakah di Jawa Tengah, sehingga nanti kita akan membuat keputusan, oh kita akan nge-marketingin nih produk kita banyaknya di Jawa Tengah karena kita lihat konsumen kita banyaknya di situ gitu ya, berprospek. Nah, itu contoh dari unsupervised machine learning. Tidak dilabeli seperti tadi, tidak kita kasih ini, disuruh belajar kucing kasih kan label ya, domba beras Cianjur gitu ya. Terus beras apa lagi sih yang terkenal? Beras Pandarwangi yang seperti ini gitu ya, sehingga nanti model mengenal. Ini unsupervised machine learning, dan kita masuk ke reinforcement ya. Tapi sebelumnya tadi berdasarkan pembahasan unsupervised machine learning, datasetnya hanya berisi input variabel saja tanpa output atau data yang diinginkan. Nah, di sini kita masuk ke subkategori reinforcement machine learning ya. Ada yang namanya agent, ada yang namanya environment ya. Coba berdasarkan gambar ini, apa yang bisa teman-teman ambil gitu ya informasinya dari gambar ini. Nanti diskusikan juga dengan teman sebelahnya. Waktunya saya kasih 2 menit deh ya. Nanti kita bahas bersama. Oke? Tidak selalu sama pohon. Pohon dari Simon. Kan kalau ribet tuh kalau emang si ini sampai ke pohon dia dapat ribet itu kan pohon. Karena kan ke atas ke kanan, ke bawah, nanti ada ke kanan ke bawah. enggak kan itu action itu kan masih menggerakkan kan ya, Itu gerakan kan action itu kan yang kanan kiri juga kanan ke atas bawah. maksudnya Nah, bagaimana diskusinya sudah selesai? Sudah. Nah, gambar ini, coba ada yang mau menceritakan nggak gambar ini ke depan? Yubi cina bu. Yubi, perempuannya yang bisa boleh deh. siap cina bu. Gak apa-apa, ke depan aja. Salah Gak apa-apa. Kan namanya juga belajar nanti. Oke, gimana di sini ada? Dari gambar ini mungkin sepemahaman saya itu agen itu diberikan action, lalu di sini ada lingkungan di mana ada telepon dan Ya, ibaratnya ini tujuan ya, tujuannya buatnya. apabila berhasil maka ada reward, sedangkan apabila tidak berhasil sampai tujuan maka step S. Ya, dan begitu siklusnya. Oke, terima kasih Rizda. Nah, ini penjelasan dari Rizda.
reinforcement machine learning ini, model itu sekaligus dia menguji ya. Jadi prosesnya tuh sama dengan di pengujiannya, ini kan ada si dino ini mau ke tujuan ya di sini. Ketika si dinosaurusnya itu mendekati tujuan, dia akan mendapatkan sebuah reward di sini. Jadi makanya ada yang namanya environment ya. Jadi dia belajar dari lingkungannya. Kalau dekat dengan tujuan maka ada reward di situ. Makin dekat lagi, lama-lama dia akan sampai ke tujuannya. Seperti itu reinforcement learning. Mungkin sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Cukup paham Bu. Cukup? Nah, teman-teman masih ingat nggak di pertemuan sebelumnya kita sudah maksudnya klasifikasi atau regresi? Regresi ya. Karena ini prediksi satu nilai tertentu. Fiturnya ada mungkin dipengaruhi oleh usia bangunan ya, harga rumah itu, oleh jumlah kamar, oleh luas bangunan. Ada lagi nggak prediksi lain yang Penggunaan bahan bakar Oh, mobil. penggunaan bahan bakar mobil ya, terus ada sama. Dan penggunaan bahan bakar mobil itu dipengaruhi oleh apa aja? Bagian cepat. Kecepatannya, mungkin dari jarak tempuh ya, berapa kilometernya, semakin tinggi, semakin jauh kilometernya, maka bahan bakarnya akan semakin banyak digunakan. Terus apalagi? Itu baru satu fitur. Fitur yang lain bahan bakarnya. Bisa beda Beda. ada penguapan dari si bahan bakar. Ada penguapannya, macetnya juga ya. Macet ya. Tingkat kemacetan misalnya ya. Terus ada apa lagi? Tadi udah dua nih. Jenis mobil masuk nggak? Jenis mobil. Bisa dari Ya. mesin mobil juga. Yang satu Pajero misalnya. Bisa Ya. benar. Yang satu Honda Civic tahun 80-an. Mungkin saja berbeda. Nah ya, dari fitur-fitur itu kita bisa memprediksi ya, memprediksi berapa penggunaan bahan bakar yang digunakan. Nah, coba nanti cari lagi ya, banyak sekali ya di sekitar kita gitu ya, kita bisa memprediksi suatu nilai dari beberapa macam fitur. Nah, contoh yang ada di sini ya, 3 contoh tabel label dari kumpulan data. Nah, biasanya ini yang tanpa label, apa tadi kan ada labelnya ya? Iya. Yang ada labelnya tadi supervised atau unsupervised? Supervise. Supervised. Kalau ini ada labelnya? Tidak ada. Unsupervised. Bisa saja kita gunakan ini buat clustering, mengklasterisasi suatu rumah gitu ya. Nanti lihat klasternya ada rumah yang misalnya bangunannya luas, usia bangunannya sudah lama gitu ya, dan dia mengelompokkan datanya sendiri. Oke, teman-teman tadi sudah berdiskusi ya, sehingga bisa kita lihat di sini ya. Kalau supervise itu berarti algoritmanya membangkitkan suatu fungsi yang memetakan input ke output yang diinginkan. Sehingga kualitas hasil pembelajaran sangat bergantung pada kesesuaian input dan output yang diberikan. Makanya disebut pembelajaran yang terawasi ya, supervise, ada supervisornya. Lalu unsupervised tadi sudah bagus ya untuk diskusinya, teman-teman sudah mengeluarkan pendapatnya. Tapi bisa kita simpulkan kalau unsupervised learning ini algoritmanya memodelkan sekumpulan input secara otomatis di sini tanpa ada panduan ya yang berupa output yang diberikan. Artinya data yang dipelajari hanya berupa input tanpa label kelas. Sedangkan yang reinforcement learning ketika mempelajari suatu kebijakan ya, si algoritmanya tuh bagaimana melakukan aksi. Jadi ada sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Materi kita selanjutnya itu tentang ya. Nanti kita akan buat model itu bisa melakukan prediksi ya dalam melalui proses pembelajaran dari data. Kalau tidak
masuk ke cek ya pemahaman teman-teman ya tadi yang kita dapat. Misalnya nih, kita akan mengembangkan model supervised machine learning ya untuk memprediksi apakah email tertentu adalah spam atau bukan spam. Mana dari pernyataan berikut yang benar ya? Nah, saya beri waktu 5 menit ya untuk menjawab. Jadi pemahaman ini nanti kita bahas bersama. Karena sudah kebayang ini jawabannya, kita bahas ya bersama ya. Coba yang nomor 1. Saya Bu. Oke, boleh. Yubi. Di sebelah. Ya, coba dijelaskan ke teman-teman. Oke teman-teman, jadi maka dari pernyataan berikut yang benar. Yang pertama itu menurut saya salah karena Membangun model supervised learning. Maka yang akan kita gunakan adalah contoh yang berlabel sehingga pernyataan yang nomor 1 ini kurang tepat. Lalu yang nomor 2 ada yang mau coba? Tidak? Ya. Mungkin kalau yang nomor 2 itu Bu. Terima kasih Didan. Nah, di sini label yang diterapkan berarti ini sudah diterapkan. Karena kita salah memberi label gitu. Jadi memang kita tidak bisa menggunakan gitu ya semua dataset, kadang ada perlu cleaning dan lain sebagainya gitu ya. Salah satunya juga ada ketidaktepatan ya. Jadi memang memberikan kata-kata ya, kan bisa jadi menjadi label yang baik. Baik teman-teman, hari ini ya tadi kita sudah belajar apa saja ya? Pada coba. Pelajaran hari ini yang saya ketahui itu Terima kasih pada. Kedua, hari ini tadi kita belajar apa saja ya? Kita belajar hari ini. Tadi itu supervise terus ada 3 Bu. Aduh saya lupa lagi satu lagi. Ada supervise, Ya. ada Unsupervised terus satu lagi ya. supervise. Ya itu. Ada Kalau 3. yang berlabel itu Supervise. supervise. Kalau yang tidak berlabel, Unsupervised. kalau ada agent dan environment-nya, Reinforcement. reinforcement learning. Oke, teman-teman terima kasih ya. Tadi sudah belajar mengutarakan pendapatnya gitu ya. Kita tidak apa-apa gitu salah ya. Namanya juga belajar kan. Nah, terima kasih nih tadi juga yang sudah berani ya ke depan ya. Alhamdulillah kan ternyata tidak semenakutkan yang dipikirkan gitu ya. Kadang memang rasanya deg-degan gitu ya. Ya tadi kita sudah belajar tentang subkategori machine learning, ada supervised itu pembelajaran yang terawasi, unsupervised yang tidak terawasi ya, dan reinforcement learning yang belajar dari lingkungannya, ada agentnya ya. Baik, sampai sini dulu ada pertanyaan tidak tentang pertemuan kali ini subkategori machine learning? Cukup. Kalau begitu nanti di pertemuan lanjutannya kita akan bahas khusus tentang supervised learning ya. Contohnya tadi ada regresi, CNN ya. Kita akan bahas lebih dalam tentang contoh-contoh pembelajaran yang menggunakan supervised learning. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas partisipasinya. Kita tutup perkuliahan hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.